Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala Allahu ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid sabiqum bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Singaparna, yang terhormat Bapak Ibu Pembantu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu rekan seperjuangan beserta tenaga kependidikan, yang terhormat rekan-rekan siswa-siswi SMA 2 Negeri Singaparna yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah banyak memberikan kepada kita terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan mudah-mudahan yang hadir pada pagi Jumat Barokah dan juga siswa-siswi yang ada di rumah masing-masing, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rahmat dan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua kali salawat dan salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul udma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, juga siswa-siswi yang ada di rumah, dalam kesempatan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam acara istighosah. Yang pertama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mudah-mudahan dikuatkan iman Islamnya, dikuatkan imunnya, kesehatannya, juga akalnya. Yang kedua, teman kita, rekan kita, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dalam kesempatan ini diberikan motivasi untuk melaksanakan tugas
sekolah dan juga melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melalui doa, mudah-mudahan di saat wabah yang melanda kita, khususnya di Indonesia, segera cepat sirna sehingga kita menghadapi hari-hari yang penuh barokah, terhindar dari mara bahaya. Diberkati mil Quran walikulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, juga siswa-siswi yang ada di rumah, mari kita mulai istighosah. Dibuka lembarannya, kita mulai. Astaghfirullahalazim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم. يا الله يا قديم. يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير. يا سميع يا بصير. يا سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق. يا مبدئ يا خالق. يا مبدئ يا خالق. يا حافظ يا نصير. يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا نصير. يا وكيل يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته من كل حول من الأهوال مهتكم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تحصنا بالحق تحصنا بالحق تحصنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا عنا سوء بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا محيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا أمان الخائفين نجنا ممن نخاف. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa dan siswi, setelah kita laksanakan istighosah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita yang tadi lebih awal diungkapkan ijabah sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغننا بعلمي وزينا بحلمي واكرمنا بتقوى وجن بالعافية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, rekan-rekan kita semua yang hadir dan juga siswa-siswi yang ada di rumah, mari kita telaah, mudah-mudahan setelah kita istighosa menelaah dalam surah Quran surah Fatir ayat 32 yang tadi lebih awal disampaikan yang bunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika wal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Siswa dan siswi, kalau kita artikan surah Fatir ayat 32, Tsumma kemudian awrasna kami wariskan Alkitab kitab Al-Quran alladzina kepada orang-orang astofaina yang kami pilih min ibadina antara hamba-hamba kami faminhum zalimul linafsi lalu di antara mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri wa minhum muqtasid dan di antara mereka ada yang pertengahan. Sabiqum bil khairat dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Zalika yang demikian itu wal fadlul kabir wa fadlul kabir adalah dia mendapatkan karunia yang amat besar. Siswa dan siswi yang ada di rumah, kalau kita memperhatikan dan mengambil dari pemahaman surah Al-Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada
umat Islam khususnya yang berupa Al-Quran sebagai mujizat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran itu diberikan atau diterima kepada hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya ada 3. Pilihannya itu ada 3. Yang pertama, di antara mereka yang mewariskan Al-Quran, dia mendapatkan sebutan zalimul li nafsih, menganiaya dirinya sendiri. Yang kedua, di antara mereka yang mewarisi Al-Quran itu adalah muktasid, pertengahan. Yang ketiga, sabiqum bil khairati, mereka sebagian yang mendapatkan atau mewarisi Al-Quran lebih dahulu berbuat kebaikan bidznillahi, karena ada izin Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi yang berbahagia, kalau kita membaca dari ketiga kelompok ini, mudah-mudahan kita bisa memilah, bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Apakah kita masuk ke dalam kelompok yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Kita lihat yang mewariskan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada umatnya. Ketika dia menerima, tapi sayang, nilai-nilai dari Al-Quran itu betul-betul dia tidak melaksanakan. Akhirnya tidak melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Pada akhirnya dia melakukan penganiayaan pada dirinya sendiri, karena dia tidak terus-menerus untuk berbuat baik. Justru sebaliknya, dia tidak melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul-Nya. Akhirnya dia akan merasa rugi, merasa tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi di akhir hayatnya mudah-mudahan, meskipun dia zalim kepada dirinya sendiri, karena dalam diri manusia yang kelompok ini dia zalim, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, di mana orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah orang itu tidak akan dimasukkan, di suatu saat dia akan masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena nilai amal baiknya lebih sedikit daripada kejahatan dosa-dosanya, maka dia lebih dahulu, lebih awal untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dosa dan kesalahan-kesalahannya itu dimaafkan, dan diri mereka dalam kelompok ini mendapatkan keselamatan yang berupa karena di akhir hayatnya dia membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siswa dan siswi yang berbahagia, dari kelompok ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang zalim pada dirinya ketika dia mendapatkan mewarisi Al-Quran karena banyak kesalahan,
karena banyak berbuat dosa, maka dia harus lebih dahulu dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi di akhirnya insya Allah Allah memberikan jalan keluar untuk keluar dari neraka dengan catatan dia di akhir hidupnya mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena dia termasuk masih dalam orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siswa dan siswi yang kedua yang perlu kita ketahui adalah orang yang mewarisi Al-Qur'an yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala muktasid. Apa itu muktasid? Adalah pertengahan. Pertengahan dia melakukan kebaikan juga, tapi di sisi lain juga melakukan kesalahan, melakukan dosa. Karena posisinya tengah-tengah, maka dia dimasukkan suatu tempat dan suatu tempat itu yang bernama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya karena ditempatkan di tempat yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kelompok ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang perlu diselamatkan, perlu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya, pada akhirnya dimasukkan juga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siswa dan siswi yang berbahagia, yang ketiga, sabiqum bil khairatu bi idznillah. Kelompok ini kalau kita bandingkan kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, maka yang kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang lebih tinggi nilainya dalam hal lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan, lebih banyak melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan lebih awal, lebih dahulu, karena dia banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Itu semua sesungguhnya adalah karunia yang besar sekali yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siswa dan siswi yang berbahagia, dari tiga hal ini ya, setelah kita memahami surah Fatir ayat 32, kita harus banyak berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan, karena nilai dari kelompok yang ketiga ini insya Allah Allah mewariskan kepada kita menjadi pilihan hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa dan siswi, hikmah yang bisa diambil dari surah Fatir ayat 32, kita hidup di dunia ini harus memilih bahwa jalan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua. Yang pertama, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dahriyah surah ini berarti kita harus bisa mengambil hikmahnya bahwa hidup kita itu harus banyak memilih, cenderung untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam istilah agama, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Berlomba-lomba dalam kebajikan ini
sesungguhnya adalah jalan yang Allah ridhoi, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Mudah-mudahan ini yang kita harapkan, sehingga pada akhirnya ketika kita di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian husnul khotimah, insyaallah kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua yang bisa diambil hikmah dari ayat ini adalah kewajiban kita bahwa fastabiqul khairat mempengaruhi kita untuk berbuat baik, mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Ini adalah suatu perbuatan yang bernilai di pandangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal soleh, termasuk amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak bentuknya fastabiqul khairat. Bisa berupa tolong menolong antara teman kita di sekolah, teman kita misalnya di pertemuan-pertemuan membantu kita, apakah bentuknya sosial, apakah bentuknya agama, apa bentuknya membantu pada yang membutuhkan, itu sesungguhnya adalah perbuatan yang baik, insya Allah. Kalau kita melakukan itu ada dalam posisi fastabiqul khairat atau sabiqum bil khairat biiznillah, dan itu mudah-mudahan semua kita termasuk orang yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang termasuk kelompok yang ketiga yang kita dambakan, karena kita punya tujuan akhir hidup itu, yaitu setelah di dunia maka kita akan hidup selama-lamanya di akhirat. Di akhirat tidak ada lain yang kita peroleh itu mencari banyak amal soleh di dunia. Insya Allah di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan memberikan rahmat darinya. Insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian paparan yang sederhana ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila mana dalam penyampaiannya banyak sekali kesalahan-kesalahan. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.